warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ceria Cah Koci atau Bincang Harapan Kota Tercinta dari DKPP Kota Madiun bersama saya Sultan dari DKPP. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya dan berhubungan dengan yang saya pakai. Nah, ini saya pakai apa namanya? Ya betul caping. Padahal nggak ada yang jawab. Iya. Oke, saya pakai caping ini identik dengan petani ya, karena tamu saya pada hari ini adalah dari MTS Pertanian. Ya, selamat pagi Bu Supartin, Mbak Labibah dengan Mbak Aisyah. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan MTS Pertanian ya. Baru dengar siap. Mungkin para pendengar ada yang baru mendengar ada MTS Pertanian di Kota Madiun atau mungkin ada yang sudah mendengar ya. Sedikit marilah kita mendengarkan mungkin ada penjelasan tentang MTS Pertanian yang bisa memasyarakatkan MTS Pertanian ini sendiri ya. Baik, selamat pagi Bu Supartin. Pagi Ya, ini dari MTS Pertanian ya. Alamatnya di mana Bu MTS Pertanian ini Bu? di Jalan Sri Rezeki nomor 23, Jalan Sri Kelurahan Rezeki. Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Oh, Jalan Sri Rezeki ya. Ji, Berarti masuknya Kartoharjo. 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 Itu kalau tidak salah di pinggir rel ya, Nah, Ji, pinggir rel. Ji. Oh, gitu. Sering lihat kereta lewat dong. Ya Alhamdulillah iyalah ya. setiap hari. Kan pinggir rel ya, apalagi relnya apa suka aktif gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Supartin, MTS Pertanian ini dinaungi oleh siapa atau mungkin kegiatannya seperti apa? Mungkin monggo Bu Supartin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih telah mengundang sekolahan kami atau madrasah kami karena memang pada umumnya kalau di Madiun itu tidak terkenal ya, tapi terkenalnya ada di luar kota, bahkan di luar pulau. Oh gitu. J. Nah, sebenarnya MTS Pertanian Kota Madiun itu berdiri sejak, kalau aktanya itu berdiri sejak tahun 1997. 97 Ya, berarti sudah lama. 27 tahun. 27 tahun. 27 Sebenarnya tahun. sebelum itu sudah ada MA Pertanian. Itu tahun 87. Malah tahun Ya. 87. Kemudian tahun 97 mendirikan MTS Pertanian. Oh, jadi di situ enggak hanya MTS Ya, tapi ada MA-nya MA juga. Pertanian. MA Pertanian. J. Memang khususkan untuk di pertanian gitu gitu. Awalnya ya, tapi itu kan sebenarnya begini. Menurut cerita Pak Yai, almarhum itu awalnya itu berdiri tahun 87 itu dengan seorang teman yang dari pertanian. Jadinya memberikan nama itu dari temannya Abah gitu. Oh. Jadi diberikan nama pertanian gitu. Jadi karena memang sawahnya ya luas gitu, terus anak-anak juga belajar bertani juga di situ awalnya. Gitu. Belajar bertani juga ya J, di sana ya. J awalnya begitu sampai tahun medio 2000-an. Sampai tahun 2000-an masih bertani. Masih. Oke. Medio ya 2010 itu masih. Kalau mungkin Bu, pelajaran apa saja yang diberikan di MTS Pertanian ini? Kalau pelajaran sama dengan MTS yang lainnya umum, tapi kan kalau karena di MTS Pertanian itu adalah berbasis pondok, itu ada pelajaran dunia di sore hari sampai malam. Oh, jadi seperti pondok pesantren juga ya? Pondok pesantren, pondok pesantrennya Kanzul Ulum. Pondok pesantren Kanzul Ulum, di bawahnya ada madrasah Tanabiah Pertanian Dan begitu. MA Pertanian. Oh, gitu. Berarti ini mbak-mbaknya ini asrama semua ya? Ya. Pesantren semua ya? Kenapa Mbak Labibah ya? Kenapa kok menginginkan bersekolah di MTS Pertanian? Kalau boleh tahu. Disuruh orang tua berkeinginan Mbak Labibah apa namanya bersekolah di pertanian gitu. Oh, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Luar biasa, ini artinya begini, saking mungkin kita nggak tahu tapi ternyata dari luar pulau itu mengetahui tentang MTS Pertanian begitu ya. Jadi ini apa namanya ternyata di sekitar kita mungkin tidak tahu tapi ternyata ini sudah terkenal sampai ke luar pulau. Ini Mbak Labibah asalnya dari Kepulauan Riau gitu ya. Kok bisa tahu dulu ada MTS Pertanian dari mana infonya? Dari HP. Dari HP. Oh, orang tua atau Mbak Labibah sendiri yang nyari? Orang tua. Orang tua. Oh gitu. Jadi orang tua Mbak Labibah ini ada di Kepulauan Riau teman-teman. Jadi
LDR nih sama orang tuanya ya. Tapi luar biasa, ini kan bisa melatih kemandirian gitu ya. Jadi dari kecil sudah dipondokkan, itu kan bisa melatih kemandirian supaya memang generasi saat ini mungkin apa namanya butuh yang namanya kemandirian yang lebih gitu ya. Kalau Mbak Aisyah dari mana? Dari Manis Rejo. Manis Rejo, Madiun Ya. aja ya. Oke, ini deket ini orang deket, tapi apa namanya nggak khawatir kalau misalnya jauh dari orang tua ya. Ya nggak jauh-jauh juga sebetulnya ya. sangat dekat. Iya. Kalau Mbak Aisyah kenapa kok pengen sekolah di MTS pertanian? Awalnya kepengennya tuh mondok, Mm-mm. terus disuruh ke sini. Oh, kenapa kok disuruh ke sininya itu? Kurang tahu. Kurang tahu, tapi pasti punya keinginan ya kalau orang tua itu kan pengen oh Mbak Aisyah sekolah di sini ya gitu ya. Artinya kan ada keinginan tertentu dari orang tua gitu ya. Baik, Bu Supartin, mungkin untuk keunggulan dari MTS pertanian dibandingkan MTS yang lain atau MA yang lain gitu ya. Tadi MA pertanian dan MTS pertanian apa Nih, kira-kira? kalau tempat kami untuk ini ya sudah berjalan ini tahfidz Quran ya. Tahfidz Tapi Quran. baru aja ini, tapi alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan lancar. Ji. Untuk pelajaran dunia juga berjalan dengan baik. Ji. Basicnya dari pesantren ya Pesantren, pasti iya. ada ya seperti itu. Ji. Alhamdulillah kalau gitu. Terus mungkin ekskulnya apa saja Bu yang ada di MTS? Ya, yang jelas itu kan kalau wajib pramuka. Pramuka wajib. Pramuka, Oke. terus ada PMR. Nah, ini Mhm. alhamdulillah ikut semua. Kalau PMR itu saya wajibkan karena memang kan hanya satu kelas satu, jadi rombelnya hanya satu-satu, jadi Oke. wajib ikut. Juga yang MTS, kemudian ada yang yang muadoroh ada ya, muadoroh ada, Muadoro itu apa? pidato, Oh, pidato bahasa pidato. Arab ya, pidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga bahasa Inggris ya. Oh, berarti ada pelajaran bahasa Arab juga. Ada di sana ya. Itu Pinter-pinter semua ini berarti bahasa karena Arabnya. pengajarnya di sana itu untuk kan keluarga gitu, Mhm. putra putri abah itu semua yang nomor 1 sampai nomor 3 itu dulu S1-nya di Al Azhar Mesir semua. Masya J. Allah. Terus yang pertama itu yang Gus Ada itu S2-nya juga di Pakistan. Luar biasa, luar Terus biasa. istrinya juga dari Indonesia. Terus kemudian yang kedua itu Neng Rusi itu juga Al Azhar, terus di UIN Malang S2-nya juga S2, terus dapat itu Gus Miftah itu yang doktor sekarang. Mhm. Terus yang ketiga ini Neng Fikri ini juga Al Azhar juga S2-nya di UIN Jogja. Oke. Itu alhamdulillah, jadi memang sebenarnya tenaga pengajar di pondok pesantren kami itu sangat mumpuni gitu. Ya, ya, apalagi yang dari dalam itu. Jadi untuk pelajaran Mu'adzoroh dipegang sama Neng Badriah, istri dari Gus Ahda. Terus ada lagi kalau yang MA itu ditambah lagi ekstranya, tambah kok menjahit, corel draw sama hot. Oh, apa itu? Kaligrafi. Oh, kaligrafi. Ada menjahit juga, ada Corel Draw. Ini artinya sebetulnya hampir semua keahlian ada di sini nih. Nah, ada di MTS pertanian ini. Ya, itu yang diutamakan yang itu MA ya. Jadi untuk nantinya setelah MA yang tidak meneruskan kuliah bisa langsung bisa kerja. Dan untuk tahun depan ini insya Allah ada otomotif juga. Ada otomotif juga. Iya, tapi untuk tahun pelajaran yang akan datang sudah ada program. Untuk MTS-nya atau MA-nya itu? MA. Oh, MA-nya. MTS ya ini hanya dasar-dasar saja. Ya, untuk keahliannya untuk MA. Oke, keren banget ini. Jadi teman-teman ternyata di MTS dan MA pertanian kan Zululum ini ada banyak sekali keahlian-keahlian yang dirangkum dalam satu ekstrakurikuler gitu ya Bu ya. Ekstrakurikulernya ini sudah mengampu berbagai macam keahlian seperti menjahit, kemudian ada Corel Draw. Corel Draw itu adalah hal yang sulit ya. Istilahnya begini, untuk sebagai seorang desainer grafis itu Corel Draw itu adalah hal yang cukup sulit untuk dipelajari, tapi di sini sudah mempelajari. Ini adalah bibit-bibit unggul Bu. Artinya supaya bisa desain grafis ini begitu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin Bu, pelajaran tambahan yang membedakan dari SMP atau SMA lain di MTS atau MA pertanian ini. Kalau pembelajaran pagi itu
sama dengan yang dari kurikulum di Diknas dan di Kemenak ya, sama Oke. dengan MTSN atau MTS yang lain. Ya, jadi ya, tapi ya itu untuk bahasa Arabnya mungkin agak lebih diintensifkan. Bahasa Arab J. ya. Oke. Nah, mulai ini nih Badriah sudah mulai yang megang semua MAMTS nih Badriah semua. Ini. Baik. Kalau Mbak Labibah nih, kira-kira kegiatan apa yang paling disukai di asrama atau mungkin di pelajaran apa gitu yang paling disukai? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia suka. Wih, ini unik ini. Biasanya orang-orang itu kalau maaf nih, bukannya apa ya, guru-guru bahasa Indonesia ini, tapi biasanya anak-anak itu kalau bahasa Indonesia suka boring. Iya. Jadi ngerjakan soal itu soalnya panjang sekali. Tapi ini Mbak Labibah suka. Kenapa kok suka? Oh, bisa sambil membaca. Pasti dong ada cerita gitu ya. Ada cerita, suka membaca cerita gitu ya. Novel gitu suka. Iya, oh gitu. Saya ternyata Mbak Labibah ini suka membaca. Baca novel, baca apa, karangan fiktif gitu ya suka. Nonton enggak suka? Enggak suka. Ini unik ini. Komik-komik suka juga. Luar biasa. Kalau Mbak Aisyah, Sama suka bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Apa Bu yang membedakan bahasa Indonesia di sini Sukanya dengan di saya SMP enggak lain? ya, Apa yang membedakan kok bisa ya suka bahasa Indonesia? Maaf ini Gurunya maaf ya. gurunya emang enak. Oh gurunya enak, Sabar. sabar. Kalau guru semua harus sabar sebenarnya Bu ya. Saya enggak lah ya. Nah, tapi sudah tahu saya. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau apa yang disukai dari bahasa Indonesia, Mbak Aisyah? gurunya asik. Gurunya asik. Selain itu Ya lebih gampang mungkin dari yang lain. lebih gampang ya. Jadi mungkin gurunya punya metode yang unik begitu ya pada saat mengajar supaya anak-anak jadi lebih senang begitu. Iya. Ya, Wah. mungkin karena apa basisnya juga alhamdulillah pondok juga Oh begitu. di Bu Fatimah namanya. J. Hmm. Orangnya juga sabar. Oke. Basisnya pondok juga, jadi anak tahu Hmm. jiwanya anak-anak yang dari pondok seperti apa. Oke, bisa memahami Iya, siswa-siswanya. Oh santri ya, santri Iya, ya, santri. santrinya. Baik, kita mungkin bisa bahas sedikit tentang ini Bu, asramanya atau pondoknya. Nah, pondoknya itu ada putra dan putri ya? J. Santriwan, santriwati gitu ya. Kalau di pondok itu kira-kira seperti apa sih kehidupannya di pondok, mungkin bisa diceritakan. Sama kayak di pondok lainnya tapi di sini lebih enak. Oh, enaknya apa? Santai. Lebih santai. Bisa main-main gitu. Oh, bisa. Sukanya main kemana? Kemana itu keluarnya? Sun City, Pasar Joyo. Kalau ke Sun City biasanya nyari apa? Jalan-jalan aja gitu. Nyari makanan. Oke. Kalau ke Pasar Joyo, nyari makanan juga. Iya, ada pentol gitu ya, ada telur gulung, ada cilok gitu ya. Oke, jajanan-jajanan anak-anak sekarang ini ya. Kalau Mbak Aisyah, apa yang membuat senang di pesantren gitu yang disukai dari pesantren? Mungkin kegiatan pesantren apa saja bisa diceritakan? Biasanya mulai dari pagi itu sholat subuh berjamaah. Oke, Terus setelah itu murojaah bersama. bacaan. Habis murojaah biasanya itu piket gitu. Piketnya apa tuh? Ada piket masak, piket nyapu, piket lantai 2, piket musola, piket kantor, piket kamar mandi, sama piket tapen. Oh, piket masak juga. Ya, Oh, berarti bisa masak, Mbak? sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Bagian apa biasanya masaknya? Biasanya bantu Bidel-bidel aja. Oh, bidel-bidel. Kan ada juru masaknya, ada tukang masaknya ada Hmm. sendiri. Anak-anak Membantu ya, ini luar biasa. Jadi anak-anak ini mungkin mohon maaf nih Bu, biasanya saat ini kalau di rumah itu kan anak-anak pokoknya apa-apa sudah siap. Ya, Jarang. kalau gengsi seperti itu. Jarang yang mungkin membantu orang tuanya. Meskipun ada ya ada, tapi saya rasa kok mayoritas pokoknya sudah siap. Anak-anak sekarang belajar aja. Tapi di sini ada kebudayaan untuk membantu ustadz-ustadznya begitu ya untuk memasak. Ini adalah hal yang apa namanya saya patut acungi jempol gitu ya. Jadi dari sejak dini sudah diajarkan untuk bisa memasak gitu ya. Baik putra maupun putri gitu. Kalau putra masak nasi.
Masak nasi, Iya. Putra. Ini saya baru bisa masak nasi itu SMA, Bu. Nah, ini dari MTS itu sudah bisa masak Iya. nasi. Ini nilai plus ya daripada saya, Mas. Oke, baik. Di sini ada asrama, kemudian ada sekolahnya. Ini kira-kira Bu, program apa yang biasanya di asrama itu paling diunggulkan? Di asrama. Asrama itu kan ranahnya pondok ya. Oh gitu. Kalau kami guru pagi ya, Mm-mm. pas waktu pagi itu sampai ekstra sampai sore nanti sampai asar. Mm-mm. Kalau setelah itu diserahkan ke pondok. Silakan, Ji. pondok. Oke teman-teman, kita lihat cuplikan sedikit dari MTS Pertanian dan MA Pertanian Kansululum. Ini dia videonya. Baik, itu tadi cuplikan dari MTS dan MA Pertanian Kansul Ulum, teman-teman ya. Oke, saya tertarik ini dengan pas tadi liburan suka jajan ya, jajannya di Pasar Joyo. Wah, di sana jajannya banyak tuh. Sukanya jajan apa kalau Mbak Labibah ini? Batagor. Oke, Batagor. Oke tuh. Kalau Mbak Aisyah, Pentol. pentol. Baik, baik. Ya, Batagor itu ada ikannya lah. Pentol juga ada dagingnya ya. Kayaknya sudah pas ya. Sudah B2SA sepertinya ya. Oke, kenapa kau suka Batagor? Karena enak pasti ya. Selain enak apa? Bikin kenyang. Oke, karena ada tepungnya, ada karbohidratnya. Kalau pentol, kenapa kau suka pentol? Banyak punya biasanya. Banyak. Biasanya beli berapa ribu? Kalau nggak 4.000 ya 5.000. Oh, kok saya murah itu. Oke, baik. Bu Supartin, ini pernah tidak ada pembekalan tentang B2SA di madrasah? Misal B2SA itu beragam, bergizi seimbang dan aman, itu pernah ada pembekalan tentang itu tidak, mungkin di PMR atau di UKS gitu? Sementara ini biasanya dari Dinkes ya. Mhm. Dari Dinkes itu ada awal-awal masuk itu ada itu untuk anak-anak baru itu ada biasanya pembekalan. Dan juga kalau saya kan kebetulan saya mengampu mapel IPA, jadi ada Oke. pembelajaran tentang zat-zat aditif dan adiktif, kemudian juga ada pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Itu kan ada juga gizi-gizi, di situ ada makanan yang nutrisi yang harus dimakan. Itu ada, misalnya ada karbohidrat, itu nanti saya masukkan di situ Supartin ya. yang apa Iya. mengajari Iya, ya. iya. Oh, gitu. Iya. Baik, baik. Jadi sebetulnya Bapak sudah tahu ya makanan yang bergizi, mana yang tidak bergizi. Ya, pentol sama batagor bergizi kok. Insya Allah bergizi. Yang Ya mungkin banyak apa namanya ini ya Bu ya. Mungkin sausnya itu yang mungkin sausnya. agak bahaya. Ah iya betul. Biasanya pakai saus. Sambal kacang. Oke, saus juga sih itu. Batagor juga sambal kacang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan nggak setiap hari. Ya seminggu sekali lah. Oke, saya tertarik ke tadi piketnya ya. Salah satu piketnya itu tadi membantu memasak. Ya. Ngapain aja tuh? Bantuin apa aja? Biasanya lepas berambang sama bawang.
Ngupas berambang sama bawang. Terus Terus apa lagi? Nyukitir sayurannya. Sayuran. Oke. Kalau Mbak Labibah sama juga seperti itu. Sama ya. Oke. Sayur apa sih yang sering disajikan di makanannya? Bayam, Sayur bayam, kangkung, kangkung, kenikir, terus sama daun ketela gitu. dan ketela. Dimasaknya apa tuh? Sayur bening, Ya saya rasa kayak bubur. oh gitu. Bisa masaknya berarti. Ya yang masakin juru masaknya itu. Oh, pidil-pidil aja ya. anak-anak pitil-pitil aja. Oke, sudah ada sayurnya nih ya teman-teman. Ini sudah ada sayurnya. Terus mungkin Mbak Rabibah lauknya apa aja? Ini biasanya tumis kangkung, Tumis kangkung. Terus Lauknya 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 pindang, pindang. Oke, ada ikannya. Oke. Terus apa lagi selain ikan? tempe gitu. Tempe. Oke. Ini sudah oke banget ya. Nasi pasti ada ya. Nasi, kemudian sayur, kemudian ada lauknya, ada ikan, ada protein hewani, ada protein nabati juga. Ini menarik, artinya teman-teman santri-santri ini sudah memenuhi Bu ya. Insya Allah makanannya sudah terpenuhi semua kebutuhannya begitu ya. ya, lumayan cukup lah. Lumayan cukup ya. Suka nggak makanan di pesantren? Biasanya anak-anak itu kurang kalau biasanya kan kalau banyak gitu kan bumbunya yang kurang, kadang kurang garam gitu. Oh, Iya, gitu. makanya anak-anak biasanya kalau kurang ya mereka nambahnya beli di kantin. Wah, ada kantinnya Ya. juga. Jadi selain makanan rutin 3 kali sehari, ada kantin juga ya. Kantinnya. Oke. Kantinnya jualan apa aja tuh biasanya? Kantinnya kan dua, Oke. yang dari Bu Rohma sama yang kantin sekolah. Ada jajan kemasan. Ada jajan Oke. kemasan ada. Kemudian yang tidak dikemas Kalau di apa Bu lagi? Rohma Gorengan-gorengan, Gorengan. Oke. Selain itu nasi. ada nggak? ada Oh, nasi apa itu? geprek tempe, geprek telur. Geprek tempe, geprek telur. Oke. Kalau Mbak Aisyah sukanya jajan apa di kantin? Tempe, Tempe. Oke, sama kalau gitu. Saya juga. Selain itu, makanannya mungkin yang berat jarang sih. jarang ya. Berarti suka ngabisin yang dari pesantren Ya. gitu ya. Oke. Ini saya tertarik nih Bu. Kalau misalnya teman-teman dari santri-santri ini suka makan yang di pesantren, kan ada yang makan, ada yang itu beli di kantin nih Bu ya. Iya. Ada yang nyisa nggak Bu makanan? Ada banyak kadang apalagi yang putra itu kadang-kadang nyisa ya nyisa itu. Biasanya kan memang banyak nasinya lebih banyak gitu ya. Oke, Iya, ya, kalau nasi. nggak banyak nanti kan lapar Iya, anak-anak kan betul. Indonesia sekali ya. Ya. Jadi kalau nggak ada nasinya ya enggak, jadi harus berat gitu. Tapi kadang-kadang ya anak-anak itu nyisa gitu. Ada nyisanya ya. Iya. Oke. Kalau Mbak lebih suka nyisa nggak makanannya? Suka nyisa? Nggak cocok. Kalau Mbak Aisyah nyisa juga? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang sering habisnya ya. Ya. Oke. Di sana kalau misalnya Bu ada makanan sisa, larinya kemana Bu? Ya itu biasanya itu kalau dulunya ya biasanya dibuang-buang gitu. Akhirnya itu ada alhamdulillah tukang masaknya itu ya bawa yang masih sisa-sisa itu nasi-nasi itu. Oke. Kemudian ada salah satu guru namanya Bu Kurnia itu juga membawa sisa-sisa makanannya anak-anak ya untuk Sisa-sisa. makan ternak. Oh, Ya. dibuat makanan ternak Ya. Oke. Jadi setidaknya ada pemanfaatan dari makanan-makanan yang sisa Ya. seperti itu ya, untuk Ya. makanan ternak. Ya, Selain makanan ternak Bu mungkin dimanfaatkan untuk apa lagi? Bu? Ya. itu untuk kompos. Oh, bikin kompos juga ya. Ya. Oh, gitu. Mungkin sudah apa namanya pernah membuat kompos yang jadi gitu dan dimanfaatkan gitu. Bentar ini belum, sudah baru 1 bulan ini jadi setengah jadi Baru setengah jadi. Ya. Oke. belum dimanfaatkan. Prosesnya Bu, pembuatan komposnya seperti apa? Yang pertama ya kita sediakan dulu atau siapkan dulu alat dan bahannya. Jadi alat-alatnya berupa komposter itu kami ambil dari botol apa galon Galon. bekas ya itu. Untuk membuat fermentornya. Ya, Oh, ya, ya. komposternya Mhm. itu. Kemudian itu nanti digunting, terus nanti dilubangi pakai solder itu. Mhm. Ya, nah, jadi itu tumpuk dua, yang satunya untuk menampung lindinya, Mhm. yang satunya yang di atasnya untuk
kompos padatnya. Ya, nanti kemudian ada tanahnya biasa saya buatnya dari itu pakai tanah kompos yang sudah jadi untuk bantalannya sedikit, kemudian kasih sisa-sisa sampah organik yang Iya, ada yang sisa tadi ya ya. situ, kemudian dikasih EM4 yang sudah dicairkan ya. Diajarkan. Pakai tetes juga ya, Bu? Hanya ya EM4 aja, Yang tetes aja. ya. Oh, gitu ya. Jadi, Baik, ini sudah ada sistem ya, teman-teman. Kita sudah punya sistem di MTS Pertanian ini untuk prosedur pemanfaatan limbah dari makanan-makanan yang nyisa nih ya. Ini harusnya nggak boleh nyisa ini. Biar kenyang. Makan nasi itu nggak apa-apa, nasi Cesar yang banyak, jangan nyisa. Ya, tapi nyisa pun juga nggak apa-apa kan sudah diproses gitu ya. Baik, ini menarik sekali karena mungkin hanya di sini kita tahu ada pemrosesan kompos dari makanan sisa. Nah, ini menjadi solusi teman-teman. Apabila kita memiliki makanan sisa, tapi kita tidak tahu, kan kalau misalnya nyisa dibuang itu kan sayang sekali Bu ya. Oke lah untuk makanan ternak bisa, tapi kalau misalnya ternaknya sudah kekenyangan juga, nyisa lagi ya. ya akhirnya dibuat kompos ya. Iya, akhirnya dibuat kompos, kembali lagi ke alam. Gitu ya. Kemarin itu saya lihat ada video viral gitu. Jadi ada bapak-bapak tua, beliaunya itu bilang kalau misal satu orang manusia itu menyisakan satu butir nasi, 50 orang itu menyisakan 50 butir nasi itu sama dengan 1 gram. Dikalikan jumlah orang Indonesia itu totalnya kurang lebih sekitar 5 ton setiap hari nasi yang itu sayang sekali. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan, ternyata bisa dimanfaatkan dengan ilmu yang memadai tentunya bisa ya dibuat kompos, ternyata bisa. Jadi dari alam kembali ke alam gitu ya. Baik Bu, saya tertarik juga untuk masalah menu makanannya sejauh apa menu makanan yang diberikan itu yang beragamnya itu banyak tidak yang beragam, setiap hari mungkin beda menunya atau tidak gitu. Ya ini bukan ranahnya nggih apa guru sekolah, tapi ya, beda pengelola ya. beda pengelolaan di tempat kami. Kalau untuk makan di pondok, tapi setahu kami ya insya Allah cukup ya, ada protein, ada karbohidrat, protein, sayur gitu, ada setiap hari, walaupun sangat sederhana karena memang budget kami kan terbatas, karena memang biaya di tempat kami sangat murah dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain. Ya. Tapi dengan seperti itu tapi bisa ini ya teman-teman kerasan kan, misalnya makanan seperti itu kan oke-oke aja ya sebenarnya. Nah, di kantin kan juga ada ya, kantin juga ada itu ya, oke. Biasanya gitu. Memang kalau memang mereka kurang, misalnya pengen beli lauk gitu ya, mereka tambah beli sendiri. Oh gitu. Tapi untuk kebutuhan dasar sudah disiapkan dari pondok. Iya. Oke. Ini saling melengkapi ya teman-teman ya. Oke, dari Mbak Labibah, uang sakunya berapa? 200.000 satu bulan. Oke, kalau Mbak Aisyah? Seminggu 70.000. Hampir sama ya. Cukup segitu. Alhamdulillah, untuk jalan-jalan ke Sun City cukup ya. Jalan-jalan doang. Jalan-jalan sambil jajan mungkin jajan pentol lumayan ya, kalau misalnya 200.000 satu bulannya berarti seminggu 50.000. Di pentol 50.000 kan cukup. Oke, sering nggak jalan-jalan selain selain ke Sun City atau ke Joyo kemana lagi? Biasanya ke lapangan gitu. Terus nyari apa di lapangan? Ya kadang sama sambil jalan-jalan nyari nasi pecel. Suka nasi pecel? Oh, pernah dikasih nasi pecel nggak di pondok? Nah, kalau ada event-event gitu ya ada. Oh, berarti biasanya soto kalau di sana. Oh, soto. Terus ya kadang itu masih ada daging gitu ya, kan kalau kan disimpan ada daging, memang ada. Ya memang kalau pecel kan Khas Madiun. Oh, soto pecel saya juga suka. Siapa yang suka ya? Oke, dengar-dengar nih Mbak Aisyah itu pernah menjuarai juara harapan 3 ya, pertolongan pertama temu bakti PMR tingkat Kota Madiun. Itu lomba apa sih Mbak? Lomba Kan yang ikut Mbak Aisyah. semacam memberi pembelajaran kepada teman-teman. Ya, tutor
sebaya gitu. tutor. Jadi memberikan pengetahuan kepada teman-teman sebaya. Iya. Oke. Apa yang dikasih tahu ke teman-temannya? tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Misal saya ini, naudzubillah ya, saya kecelakaan nih. Terus kaki tangan saya berset. Apa yang harus dilakukan? Coba kasih tutor ke saya. Kemarin itu kan beset itu loh. Luka Luka, abrasi luka, ya. abrasi itu. Luka babras. Dicat Kemarin kan luka. dulu lukanya. Setelah itu dibersihkan menggunakan kasa bersih. Kasa bersih. Oke. Disterilkan menggunakan air mengalir. Hmm. Terus setelah itu diberi obat merah atau salep. Obat merah atau salep. Oke. Setelah itu ditutup lukanya. Oh gitu, supaya nggak infeksi ya. Selain apa luka terbuka gitu, mungkin apa yang mungkin Mbak Aisyah bisa apa ya istilahnya ngasih tahu nih, mentoring ke kita nih, apa saja waktu lomba itu disuruh apa saja, menjelaskan apa gitu. Kemarin lombanya hanya itu saja kan, kemarin ada di agak ada materinya ya memang, cuman ada luka babras saja. Oh, Ya, berarti iya, memang kemarin pas waktu kemarin dia luka babras, terus penampilannya dari teman-temannya juga lebih bagus dari yang lain. gitu. Ya, ya alhamdulillah debut pertama kami dapat harapan 3 itu sudah alhamdulillah pokoknya. Nanti ya insya Allah nanti untuk jumbara tahun depan bisa menang lebih. Amin. Ya. Tingkat apa ini? Tingkat kota. Kota J kami Yang mengadakan PMI. PMI. J ya, jadi semua tingkat SMP, SM, SD, SMP. J. Keren banget ini, jadi tidak hanya berprestasi di dalam tapi juga berprestasi di luar teman-teman. Jadi PMR ini adalah suatu hal yang penting menurut saya. Saya juga PMR tapi saya SMA. PMR-nya di SMA. Jadi tidak hanya apa namanya belajar saja tapi soft skill juga perlu ya Bu ya, apalagi soft skill untuk kesehatan ya. Itu sangat bermanfaat karena bisa menolong teman-teman. Ya. Kalau di PMR diajari juga nggak masalah gizi seimbang atau mungkin makanan-makanan yang kira-kira apa tuh diperlukan untuk anak-anak sebaya. Kalau pembelajaran itu biasanya waktu pelajaran IPA. Oh, pelajaran IPA saja. Oke. Ini kan remaja Bu ya, remaja biasanya suka ada apa, pil tablet tambah darah ya. Nah, itu ada juga ada Bu? Ada itu program dari puskesmas. Oh, dari puskesmas. Tiap 3 bulan sekali diberi. Jadi untuk biasanya Senin waktu pas, kalau Senin itu jam pertama kan ada aswaja. Jadi pemberiannya pas waktu itu. Kalau enggak gitu kadang-kadang anak-anak enggak diminum. Biasanya kasih ya udah ditinggal. Harus dipentelengi gini sama guru. Ketahuan ya. Karena memang ada ya juga yang merasa pusing atau nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Ya mas umurnya ya, begitu ini sedang apa namanya remaja gitu ya. Penting loh tablet tambah darah itu ya. Saya aja kadang-kadang kurang darah. Ya apalagi waktu menstruasi gitu kan harus ya ini minum ya. Kalau nggak minum nanti saya yang Baik, Bu Suparti. Ya, ini sangat menarik apabila kita di pesantren itu bisa bersama-sama semuanya ya. Mungkin di pesantren ini tuh sistem makannya gimana sih Bu? Mungkin apa sendiri atau bareng-bareng seperti itu? Jadi untuk putra itu berjamaah, jadi satu kelompok ada 6 sampai 7 orang ya. Satu nampan begitu jadi satu. Tapi kalau untuk putri dulunya memang seperti itu, tapi karena memang putri dan putra itu apa ya beda ya. Akhirnya ya sendiri-sendiri ya, satu kamar itu satu, jadi nanti wadahnya sendiri-sendiri, ngambil sendiri-sendiri gitu. Jadi kami kan dapat anak-anak dapat 3 kali sehari, pagi, siang dan sore. Tapi ya kebutuhannya dasar. Nanti kalau memang pengen tambah mereka biasanya beli sendiri. Ya. Keren. Jadi ini pemupuk kebersamaan juga. Ini nggak ada nanti kalau sudah berkeluarga tidak ada. Makan berjamaah kan sunnah Rasul ya. Iya betul, sunnah Rasul. Saya pun juga senang Bu. Biasanya dulu waktu saya masih aktif cinta alam di pohon pisang, daun pisang. Oh iya. Kadang-kadang seperti itu kan. Kalau biasanya pas waktu event apa Idul Adha itu kan anak-anak sudah terlalu banyak kambing sama
sapi itu ada sudah beberapa hari pasti banyak kan. Memang biasanya kami kan dapat gitu. Kalian menyembelih sendiri juga dapat dari donasi yang dari luar itu. Anak-anak sudah sampai sudah kelebihan biasanya kalau pas waktu Banyak, memang sangat banyak Bu. banyak. Kemarin kita nyembelih sekitar 8 ekor kambing. Ya, selain dikasihkan anak-anak juga kasihkan guru dan masyarakat sekitar juga dikasih. Tapi ada freezernya kan Bu? Ada. Oh, iya. Ya, ada. Enak lah itu nanti buat apa, tabungan untuk yang ke depan-depannya, Ya. bulan depannya, di bulan Ya. depannya. Suka daging kambing? Suka. Biasanya dimasak apa sih kalau di sana? Nyate kan. Awal-awal biasanya nyate ya. Sate. Iya. Sebenarnya nggak tahu tuh anak-anak kok suka banget ya. Suka makannya apa suka nyunduinya? Proses dan makannya. Oke, ini keren sekali karena memang ini event tahunan yang sangat bagus ya. Iya. Umat Islam itu ternyata memang apa namanya memperhatikan sekali gizi. Iya. Ya, jadi protein hewani selalu ada minimal Iya. tahun sekali pasti. Ya, itu yang nyembelih kan teman saya kayaknya. Iya. Iya dari Alhamdulillah banyak ya Juliannya di sana beberapa orang. Iya. Iya. Tambah satu lagi nih Mas Anam itu Oh, juga J, nambah. Mas Tafid J. Iya. Baik, teman-teman, keren sekali di MTS Pertanian ini. Jadi rekap yang hari ini kita bisa berikan adalah MTS Pertanian ini adalah MTS meskipun pertanian tapi berbasis pesantren. Santri. Gitu ya, berbasis pesantren. Kemudian di sini sudah menerapkan makanan 3 kali sehari dan juga B2SA. Ya. Selain itu tidak harus di pesantren terus ya, boleh jajan, tapi jajannya tidak boleh yang sembarangan. Siap. Nanti dimarahin tuh. Gitu. Kemudian di sini kalau makanan sisa juga diolah menjadi kompos, teman-teman ya. Jadi kompos ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Selain itu makanan sisa juga dibuat untuk ternak ayam, pakan ternak gitu ya. Pakan ternak. Jadi insya Allah tidak ada yang terbuang, tidak ada yang bersisa. Semua dimanfaatkan dengan baik dan juga dikembalikan ke alam. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi podcast kita bersama MTS Pertanian dengan Bu Supartin, Mbak Lawibah dan juga Mbak Aisyah. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua dan bisa menambah wawasan serta inspirasi untuk sahabat Cahkoti semuanya. Saya Sultan bersama Bu Supartin, Mbak Lawibah dan Mbak Aisyah. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.